Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 1 dari mata kuliah pemrograman Python, yang dimana di sini kami beranggotakan saya sendiri, Andi Wahyudi, dengan NIM 23111010006. Kemudian ada rekan saya yang bernama Agung Hidayat dengan NIM 23111010007, dan juga rekan saya lagi yang satunya adalah Gayuh Sasmoyo Aji dengan NIM 23111010015. Nah, di sini pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang tugas besar yang diberikan kepada kami, yaitu tentang pembuatan suatu pemrograman. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari data Excel, kemudian input data kelompok 1. Nah, di sini kita telah membuat ada dua variabel impor, yang dimana terdapat impor CSV dan juga impor random. Nah, untuk yang pertama, impor CSV ini digunakan untuk bekerja dengan file CSV atau comma separated value. Nah, di mana di sini digunakan untuk seperti membaca atau menulis data. Kemudian impor yang kedua ini adalah impor random, yang dimana digunakan untuk menghasilkan nilai acak, yaitu dalam hal ini untuk menghitung nilai TWK dan juga nilai TIU secara otomatis. Nah, di sini juga kita selanjutnya ada variabel def, di mana ada tertera input data. Nah, def input data ini nantinya akan digunakan untuk memberikan atau menampilkan beberapa variabel di bawahnya. Nah, variabel yang pertama adalah file nama sama dengan data.csv. Nah, untuk file nama ini digunakan sebagai penamaan atau nama file tempat data yang nantinya akan disimpan. Kemudian ada variabel file sama dengan nama, nilai TWK, kemudian nilai TIU. Nah, untuk variabel file ini nantinya digunakan sebagai daftar nama kolom atau sebagai header untuk data yang akan ditulis ke dalam file CSV. Nah, di sini langkah pertama yaitu adanya membuat data secara otomatis untuk mempercepat pengujian dengan minimal 50 data. Nah, di sini data sama dengan list kosong ya, yang dimana di sini adalah sebuah list kosong yang nantinya akan diisi dengan sebuah data. Kemudian di sini ada variabel for i in range 50, yang dimana di sini menggunakan perulangan for untuk membuat 50 data simulasi yang seperti pada kolom data yang di sini. Kemudian ada selanjutnya ada nama sama dengan f nama underscore kurung buka i plus 1. Nah, di mana untuk nama di sini dibuat secara berurutan, yang nantinya akan memudahkan kita untuk menamai dari penamaannya tersebut. Seperti contohnya outputnya itu nama underscore 1, nama underscore 2, hingga nama underscore 50. Nah, kemudian di sini ada variabel nilai TWK sama dengan random.randit kurung buka 50,100 kurung tutup, yang dimana di sini adalah rentang nilai yang lebih masuk akal. Nah, untuk nilai variabel nilai TWK ini digunakan sebagai nilai acak berupa bilangan bulat antara nilai 50 sampai dengan nilai 100. Kemudian nilai ini bersifat atau memiliki sifat inklusif. Kemudian ada variabel nilai TIU sama dengan random.uniform kurung buka 50,100 kurung tutup, yang dimana nilai TIU itu sebagai nilai float. Nah, di variabel nilai TIU ini akan digunakan sebagai nilai acak berupa bilangan float antara bernilai 50 sampai dengan nilai 100. Nah, bersifat inklusif juga, tetapi di sini kemudian akan dibulatkan ke dua desimal dengan round. Nah, kemudian ada variabel data.append kurung buka nama, nilai TWK, round, nilai TIU, 2. Nah, di sini setiap data yang ditambahkan ke dalam list data sebagai sublist. Nah, kemudian untuk langkah yang selanjutnya adalah menyimpan data ke dalam file CSV. Nah, di sini kita menggunakan variabel with open kurung buka file nama, mode sama dengan w, new line sama dengan petik 2,
kemudian koma, encoding sama dengan UTF strip 8, kurung tutup, as file. Nah, pada penamaan di sini menyimpan data menggunakan with open ini, kita membuka file dan membuat file CSV dengan mode write. Nah, di sini ada 3 write, di mana write yang pertama ini sama dengan csv.write kurung buka file kurung tutup, kemudian di sini akan digunakan sebagai menulis data. Nah, untuk write yang kedua, di sini ada variabel write.writeRow kurung buka file kurung tutup. Nah, di sini digunakan sebagai penulisan header. Nah, kemudian dari baris pertama file. Nah, kemudian di sini ada variabel writer yang ketiga, yaitu writer dot writer row kurung buka data kurung tutup, yang dimana di sini digunakan untuk menulis data. Nah, di sini digunakan untuk menulis data simulasi dari list data ke file. Kemudian ada print kurung buka F, data telah disimpan di file, kemudian kurung buka file nama kurung tutup. Nah, di sini terdapat variabel print yang dimana digunakan sebagai untuk menampilkan pesan ke layar bahwa data telah disimpan. Oke, selanjutnya di sini terdapat print kurung buka F, data telah disimpan di dalam file, kemudian kurung buka file dot nama file underscore nama kurung tutup. Nah, di mana di sini ada terdapat variabel print yang digunakan untuk menampilkan pesan ke dalam layar bahwa data telah berhasil disimpan. Kemudian kita akan mencoba untuk merun atau menjalankan pemrograman ini. Oke, untuk hasilnya di sini terdapat beberapa nilai yang dimana dari penjelasan tadi terdapat 50 pemrograman yang dimana dari 1 sampai dengan 50 yang terdapat masing-masing nilainya itu ada nama, nilai TWK, dan juga nilai TIO. Nah, di sini dari barisan kedua sampai dengan barisan ke 51 terdapat nama-nama dari nama 1, kemudian nama 2 sampai nama 50, dan juga nilai TWK dan juga nilai TIO-nya. Oke, baik. Terus di sini ada terdapat variabel if underscore name underscore sama dengan petik underscore main underscore petik. Nah, di sini kita membuat variabel input underscore data, yang dimana di sini digunakan untuk memastikan fungsi input underscore data hanya dijalankan jika file ini dieksekusi langsung dan bukan diimpor sebagai modul dari file lainnya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya pada analisis data statistik, yaitu mengimporkan data CSV yang tadinya diinput dari data kelompok 1 ini. Kemudian ada impor statistik, kemudian ada impor matplotlib plot. Untuk fungsi analisis data yaitu dengan nama data CSV, yaitu dengan subjudul nama, nilai TWK dan nilai TU. Fungsi ini memberikan list kosong untuk menyimpan data dari file. Kemudian ada membaca data dari file CSV yang data Excel ini. Kemudian ada try with open function file name mode sama dengan R, encoding sama dengan UTF-8 as file, read CSV directory reader fungsi file. Kemudian ada for row in read nama, append row dengan subjudul ini nama. Kemudian ada nilai TWK append fungsi integer row nih dengan subjudulnya nilai TWK. Kemudian ada
nilai TIU, append fungsi float, kemudian ada fungsi raw dengan subjudul nilai TIU. Fungsi ini digunakan untuk membuka file data CSV dalam mode baca R. CSV directory reader membaca file CSV dan mengakses data berdasarkan nama kolom. Data dari kolom ini yaitu meliputi nama yang ditambahkan untuk ke list nama, kemudian ada nilai TWK yang dikonversikan menjadi integer dan ditambahkan ke list, kemudian ada nilai TIU dikonversi menjadi float dan ditambahkan ke list nilai TIU. Kemudian ada analisis statistika. Analisis statistika ini berfungsi untuk menghitung statistika dari perhitungan data CSV tersebut. Untuk kelompok kami menggunakan statistika dari 4, yaitu rata-rata, modus, median, dan standar deviasi. Kemudian kodingan tersebut untuk mengarahkan pada output analisis statistika yang nantinya akan menampilkan output rata-rata dari nilai TWK, modus nilai TWK, median nilai TWK, dan standar deviasi nilai TWK, rata-rata nilai TIU, modus nilai TIU, kemudian ada median nilai TIU serta standar deviasi nilai TIU. Menggunakan fungsi ini untuk menghitung rata-rata dari statistika tersebut yang hasilnya nanti akan ditampilkan pada format 2 desimal. Nah, kodingan ini menjelaskan tentang membuat histogram untuk nilai TWK dengan warna hijau dan nilai TIU dengan warna biru. Histogram menunjukkan distribusi nilai pada rentang tertentu. PLT.grid menambahkan grid pada grafik untuk mempermudah pembacaan. Nah, untuk file not found error ditangani jika file data CSV tidak ditemukan. Nah, untuk key error ditangani jika nama kolom tidak sesuai dengan header di file CSV. Menjalankan fungsi analisis data buka kurung tutup kurung jika file ini dijalankan langsung, maksudnya grafik histogram untuk nilai TWK dan TIU akan muncul menampilkan distribusi di sini. Selanjutnya, ketika kodingan tersebut di-run, dia akan memunculkan output yang beranalisis statistika data dan diagram. Dia akan memunculkan diagram yang distribusi nilai TWK yaitu berwarna hijau, distribusi nilai TIU berwarna biru. Dan output analisis statistika itu menghasilkan rata-rata nilai TWK, modus, median, standar deviasi, kemudian ada rata-rata nilai TIU, kemudian modus, median, standar deviasi. Mungkin sekian dari penjelasan kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.